الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku seiman, sebagai umat Islam, kita harus selalu berdoa dan meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk selalu dalam keadaan iman dan Islam, agar selamat hidup di dunia dan juga meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Ada banyak sekali kisah-kisah masa lalu yang bisa menjadi pelajaran buat kita yang bisa mengubah keyakinan seseorang. Orang yang beriman dan taat beribadah belum tentu mencapai surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pula orang yang dianggap berdosa belum tentu menjadi penghuni neraka. Video kali ini kami akan berbagi kisah tentang kisah ahli ibadah yang meninggal dalam keadaan syirik. Nauzubillah min dzalik. Sebuah kutipan dari Ustadz Ahmad Zaki El-Syafa berjudul "Ia hidup kembali setelah mati 100 tahun". Kisah haru yang menguatkan iman bercerita tentang seorang pria ahli ibadah yang meninggal karena syirik. Nama pria ini adalah Barsisha. Ia berasal dari Israel. Barsisha dikenal sebagai ahli ibadah, bahkan mendapat gelar Al-Abid, artinya yang beribadah. Selain itu, ia juga dikenal sebagai orang yang doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak orang sakit datang kepadanya untuk berobat. Melalui doanya dan juga kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala, semua penyakit dapat disembuhkan. Melihat kehebatan Barsisha, iblis yang merupakan nenek moyang setan menjadi marah dan jengkel. Jadi para setan dipanggil, yang menurut versi iblis kemudian diberi tugas suci. Setan yang memiliki kecerdikan yang hebat dan kelicikan kemudian berkata, "Saya yang siap melayunya. Jika ini tidak berhasil, saya siap dipecat dan dikeluarkan dari keanggotaan setan." Iblis menjawab, "Baiklah, lakukan pekerjaanmu." Setan pergi ke Raja Bani Israel yang memiliki seorang putri yang sangat cantik. Ketika sang putri sedang berbicara dengan ayah, ibu, dan saudara laki-lakinya, kemudian dia diserang oleh setan. Mereka terkejut dan panik. Setelah itu, sang putri mengalami gangguan jiwa dan berlangsung beberapa hari. Kemudian, setan dalam wujud manusia mendatangi keluarga kerajaan dan berkata, "Jika raja ingin sang putri sembuh dari penyakitnya, bawa dia ke Barsisha. Dia pasti bisa menyembuhkannya dengan doanya yang terkenal." Kemudian mereka pergi ke Barsisha dan sang putri pun sembuh. Kemudian setan yang masih berwujud manusia datang berkunjung dan berkata, "Jika raja benar-benar ingin sang putri pulih agar tidak kambuh, yang terbaik adalah menempatkannya di tempat Barsisha untuk sementara waktu." Raja juga menuruti kata-kata setan dan sang putri menetap di Barsisha. Suatu hari, karena tipu daya muslihat iblis, panah cinta mengenai hati Barsisha. Hatinya bergetar saat melihat kecantikan sang putri. Godaan setan itulah yang kemudian membuat Barsisha mengekang nafsunya. Akibat kejadian itu, sang putri pun hamil. Kemudian setan mendatangi Barsisha dan berkata dengan sinis, "Baik Barsisha, kamu membuat putri raja hamil. Kamu tidak akan selamat. Raja pasti akan menghukummu karena tindakan tidak bermoral kamu. Tapi kamu jangan khawatir dengan hal ini. Masih ada cara untuk menyelamatkan diri kamu. Bunuh saja dia dan kubur dia di sini. Jika nanti raja datang berkunjung dan bertanya di mana putrinya, katakan saja dia telah meninggal dan kamu menguburkannya. Aku yakin dia percaya padamu." Diliputi oleh pikiran yang kacau, panik, ketakutan, dan kebingungan, dan tidak tahu apa yang harus dilakukan, dia hanya mengikuti nasihat setan. Kemudian dia membunuh sang putri dan kemudian menguburkannya tempat dia tinggal. Ketika raja dan keluarganya mengunjungi sang putri, sang raja bertanya, "Di mana putriku?" Barsisha menjawab bahwa dia telah meninggal karena takdir ilahi. Tanpa keraguan sedikit pun, sang raja menerima dan membenarkan kesaksian Barsisha. Tapi setan yang menyerupai manusia memberitahu raja bahwa itu hanya bualan Barsisha.
Setan ini mengungkapkan kejadian sebenarnya. Raja sangat marah, jadi Barsisa ditangkap. Pada titik kritis, setan mendatangi Barsisa dan berkata, "Aku bisa menyelamatkanmu dari salib ini selama kamu sujud kepadaku sekali saja," kata setan. "Bagaimana saya bisa sujud dalam keadaan ini?" jawab Barsisa. "Ah, gampang, pakai isyarat saja sudah cukup," kata iblis. Dan Barsisa yang awalnya terkenal dengan julukan Al-Abid itu kemudian sujud kepada setan dengan menganggukkan kepala sebagai isyarat. Melihat itu, setan dengan senang hati yang lega sambil tertawa puas. Setan berkata, "Sesungguhnya saya berlepas diri dari kamu. Aku tidak bertanggung jawab atas perbuatan itu, sebab sesungguhnya aku sendiri takut kepada Allah, Tuhan semesta alam." Perkataan setan ini sesuai dengan ayat Al-Quran dalam surat Al-Hasyr ayat 16, yang artinya bujukan orang-orang munafik itu adalah seperti bujukan setan ketika dia berkata kepada manusia, "Kafirlah kamu." Maka tatkala manusia itu telah kafir, maka ia berkata, "Sesungguhnya aku berlepas diri dari kamu, karena sesungguhnya aku takut kepada Allah, Rabb semesta alam." Wallahu alam.